Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA ya. Insya Allah kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang magnet. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas induksi elektromagnetik. Nah, ini adalah kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi untuk mencari makanan dan migrasi. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan nantinya Anda semua itu mampu mengetahui apa sih itu induksi elektromagnetik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu apa, dan juga memahami penerapan induksi elektromagnetik ya. Nah, oke, sedikit kita bahas dulu ke pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikitnya membahas fenomena yang berkaitan dengan listrik dan juga magnet, yang dimana pada pertemuan kemarin itu kita bahas bahwa pada kawat yang mempunyai arus atau pada kawat yang berarus listrik akan terjadinya medan magnet yang disebut dengan induksi magnet di sekitar kawat. Nah, ya, jadi listrik ini akan mengalami perubahan menjadi medan magnet yang dinamakan dengan induksi magnet. Nah, sekarang ibu nanya nih, bisa nggak sih medan magnet dia yang mengalami perubahan dan juga berubah menjadi atau menghasilkan arus listrik? Nah, pada konsep selanjutnya nih, sekarang kita akan membahas perubahan medan magnet yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, perubahan medan magnet yang dapat menghantarkan arus listrik ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Oke? Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Ini di samping di sini terlihat ini adalah animasi sederhana dari induksi elektromagnetik. Nah, di mana pada tahun 1831 di Inggris, Michael Faraday dia itu melakukan sebuah percobaan untuk menunjukkan bahwa arus listrik dapat dihasilkan oleh suatu perubahan magnet. Nah, ya, menurut Faraday, listrik ini dapat dihasilkan dengan menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan, seperti yang terlihat di animasi ini ya. Jadi menurut Faraday ini listrik ini dihasilkan dengan cara menggerak-gerakkan si magnet ini masuk keluar dari sebuah kumparan, di mana ini adalah kumparan, ini magnet, dan ini adalah galvanometer. Ini alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan juga arahnya, seperti itu. Nah, jadi pada percobaan ini magnet digerak-gerakan keluar masuk dalam sebuah kumparan. Jadi kita hanya menggerak-gerakannya saja. Nah, di mana setiap magnet yang bergerak dalam kumparan ini ya, di mana dia itu nanti akan menghasilkan arus listrik yang mengalir pada kawat, di mana pada pada animasi ini ditandai dengan nih jarum pada si galvanometer ini dia bergerak. Nah, itu yang menandai bahwa adanya arus listrik ya. Nah, semakin kita cepat menggerak-gerakan si magnetnya ya, semakin kita cepat menggerak-gerakan magnet keluar masuk magnet ke kumparannya, maka arus listrik yang dihasilkan itu akan semakin besar ya. Oke ya, jadi semakin cepat magnet digerakkan, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, sekarang apa yang terjadi jika magnetnya diam? Nah, ya, seperti yang terlihat di gambar nih, dia ketika dimasukkan dia diam nih di dalam kumparannya, atau dia diam di luar kumparan nih ya. Jadi ketika si magnetnya diam, otomatis dia tidak bergerak, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir ya. Jadi perubahan banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang atau kumparan ini disebut dengan flux magnetik, yang dimana hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya arus listrik. Nah,
arus ini dinamakan arus dan tegangan induksi atau disebut juga dengan gaya gerak listrik atau GGL induksinya. Jadi, peristiwa timbulnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik ini kita kenal dengan induksi elektromagnetik, atau secara sederhananya induksi elektromagnetik ini adalah listrik yang dihasilkan dari perubahan magnet. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya besarnya GGL induksi ini tergantung pada 3 faktor nih. Yang pertama ini ada kecepatan gerak magnet, yang dimana tadi dijelaskan bahwa semakin cepatnya kita memasuk dan keluarkan magnet ke dalam kumparan, maka akan dihasilkan arus listrik atau GGL induksi yang semakin besar. Kemudian jumlah lilitan kumparannya. Nah, lilitan kumparan itu semakin banyak jumlah lilitan pada kumparannya, maka akan dihasilkan GGL induksi yang juga semakin besar ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan magnet. Ini juga sama, semakin kuat magnetnya, maka akan dihasilkan GGL induksi atau arus listrik itu yang semakin besar juga. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan penerapan induksi elektromagnetik. Ya, nah di mana di sini ada alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik nih, antara lain ada generator, ada dinamo, dan juga transformator. Nah, di mana pada pertemuan kita kali ini, pada pembahasan kita kali ini, kita akan memfokuskan terlebih dahulu ke generator dan juga dinamo. Ya, untuk transformator ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah generator. Generator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak, atau kinetik ini menjadi energi listrik. Ya, di mana energi gerak yang dimiliki generator ini dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, ya, seperti dari energi angin, energi air, dan juga lain sebagainya. Oke, nah generator ini ada 2 nih macamnya. Yang pertama ada generator AC atau alternating current. Nah, di mana generator AC ini menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan menggunakan cincin ganda. Nah, bentuk sederhananya dari generator AC ini, nah coba dilihat dulu ini ya. Ini adalah animasi pada generator AC. Kita simak ya. Di sini, nah ini bentuk sederhananya dari generator AC ini. Pertama terdiri dari magnet nih, magnet yang terdiri dari kutub selatan dan juga utara. Nah, kemudian ada sebuah kumparan nih yang berputar. Ini adalah kumparan, dan kumparan ini terletak ada di antara kedua magnet. Yang selanjutnya di sini ada cincin, ada 2 cincin, berarti cincin ganda, yang dimana cincin ini dihubungkan dengan kawat penghantar arus listrik. Ya, dihubungkan ke sini. Oke. Nah, kenapa sih si generator AC ini disebut arus bolak-balik? Nah, karena arus listrik yang dihasilkan oleh generator AC ini bolak-balik nih. Dari mana dilihatnya nih? Dilihat di sini ada cahaya putih dari kabel yang keluar dari kabel, di mana cahaya putih pada kabel ini awalnya nih keluar dari kabel merah, kemudian ke kabel biru, dan kemudian berbalik lagi dari kabel biru kemudian ke kabel merah melalui cincin ganda ini ya. Jadi itulah disebut generator AC ini menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan menggunakan cincin ganda. Oke, yang selanjutnya ada generator DC atau direct current nih, di mana generator DC ini menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Berarti di sini sudah lihat perbedaannya ya. Kalau pada generator AC cincinnya ganda ada 2, kalau pada generator DC ini cincinnya belah. Kita lihat animasinya. Nah, sebetulnya antara generator AC dan generator DC ini bentuknya mirip.
dengan keduanya ini mirip ya, dimana pada generator DC juga di sini terdiri dari magnet nih, kutub utara dan kutub selatan, kemudian ada kumparan, ini adalah kumparan, kemudian yang dimana kumparan ini ada di antara kedua kutub, kemudian ada cincin. Nah, dimana cincin ini adalah cincin belah yang disebut dengan komutator, ya, oke, ya, dan dimana di sini pada generator DC arus yang dihasilkannya ini mengalir pada arah yang sama. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dinamo. Kalau tadi generator, sekarang adalah dinamo. Sebenarnya antara dinamo dan generator ini prinsip kerjanya sama gitu. Dimana pada dinamo juga ada dinamo AC dan juga DC ya. Perbedaan pada generator dan juga dinamo ini mungkin ada pada ukurannya, dimana generator ini mempunyai ukuran yang sangat besar, sedangkan dinamo ini generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda di situ ya, dimana generator yang tadi Ibu bilang itu mempunyai ukuran yang besar. Nah, dimana ini biasanya digunakan pada pembangkit listrik. Nah, generator sederhana atau generator kecil yang biasa kita pakai di rumah itu genset. Nah, yang dimana genset ini digunakan untuk menyalakan listrik di rumah seperti itu. Nah, dimana tadi generator yang kecil ini dia biasa digunakan pada sepeda nih. Dilihat di gambar itu adalah dinamo pada sepeda, yang dimana dinamonya itu dia menempel pada ban sepeda ya. Nah, kira-kira mengapa lampu sepeda ini, lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Nah, mengapa nyala lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh pedal sepeda dengan lebih cepat? Ya, jadi ternyata pada sepeda ini terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Nah, di mana dinamo ini adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik seperti itu. Nah, ini animasi dari dinamo yang ada pada sepeda ya, di mana perbedaan dinamo dengan generator ini juga terletak pada dua komponen utama yang ada pada dinamo, yaitu pada dinamo ada yang dinamakan dengan rotor, bagian yang bergerak, dan juga stator, bagian yang diam. Oke. Nah, kemudian saat sepeda dikayuh dengan cepat, nah kumparan nih, si kumparan yang ada pada dinamo ini dia akan bergerak cepat juga, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkannya itu dia menjadi lebih kuat, dan energi listrik yang dihasilkannya pun akan menjadi lebih banyak seperti itu. Kemudian selain dengan mempercepat putaran kumparan, nah ternyata penggunaan magnet yang kuat, kemudian memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkannya itu menjadi lebih kuat juga. Ya. Nah, ini ada sedikit animasi perubahan dari energi mekanik menjadi energi listrik. Oke, kita perhatikan ya. Dimana di sini terlihat bagian-bagiannya masih belum terhubungkan. Oke, dimana kita letakkan, coba lihat dulu animasinya. Oke. Nah, kita letakkan kumparan di antara dua magnet, kemudian cincinnya disimpan, kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu. Nah, kemudian di sini ketika di sini ada keran. Nah, ketika keran ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya arus air yang mengalir untuk menggerakkan baling-baling, di mana katanya air yang mengucur ini memiliki energi yang dapat menggerakkan baling-baling. Nah, di mana berputarnya baling-baling memutari kumparan, ya, di mana baling-baling dan kumparan ini ada pada satu sumbu yang sama, ya, yang nantinya itu berada di antara kutub magnet. Nah, di mana gerakan ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya induksi elektromagnetik.
Nah, jika arus yang dihasilkan ini dihubungkan dengan bohlam, nah maka si bohlam ini dia akan menyala. Terangnya cahaya yang dihasilkan ini bergantung pada kecepatan si baling-baling ini ya. Jadi semakin cepat baling-balingnya bergerak, maka cahaya yang dihasilkan ini akan semakin terang. Ya. Nah, coba dilihat lagi animasinya. Nah, ini ketika si baling-balingnya bergerak tidak terlalu cepat, cahayanya juga sedikit redup. Dan ini ketika baling-balingnya semakin lebih cepat, ya, maka cahaya yang dihasilkan juga dia semakin terang seperti itu. Jadi, air yang mengalir dengan deras ini dia akan memutarkan baling-baling. Dan ketika si baling-baling ini berputar, maka si generatornya ini juga akan berputar ya. Nah, karena si baling-baling dan si generator ini dihubungkan dengan sumbu yang sama. Nah, ini jadi kumparan yang ada dalam generator ini akan berputar sehingga dihasilkanlah listrik seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.